Laptop-laptop dengan GPU gaming entry level terbaru Nvidia, RTX 5050 akhirnya udah dijual resmi di Indo. Masalahnya, harganya ini agak kurang entry level. Saat video ini dibuat, Lenovo Log 15 adalah pilihan mesin gaming dengan RTX 5050 yang paling ramah kantong. Agak mengejutkan ya, karena harganya 17 juta lebih dikit, yang berarti hampir semua opsi RTX 5050 lainnya 20 juta lebih. Artinya apa? Well, terima aja tiap generasi GPU sekarang makin menguras kantong. Tapi, apakah performa grafis yang bisa didapatkan setimpa? Kita rekap kilat dulu bentar soal wujud fisik dan fitur-fitur Log 15. Jika kalian sebelumnya familiar dengan Legion 5 series tahun 2021 ke bawah, ini desainnya sangat mirip sebagai laptop yang low profile dan kami sangat suka. Sisi punggung terbuat dari aluminium polos dan terasa solid, posisi engsel di atas bodi membuat ruang port dan ventilasi di pantat jadi maksimal. Again, penempatan port di belakang ini ideal buat setup di meja biar kelihatan rapih. Ini laptop gaming yang nyaman dipakai buat kaum content creator karena desainnya yang simple dan layar 100% sRGB. Yap, ini panel IPS Full HD oke, tapi memang masih sebatas 144Hz, di mana banyak opsi 17 jutaan lain sekarang udah 165 bahkan 180Hz dengan rasio 16:10. Meski nggak ada login biometrik, webcamnya oke, udah 5 megapiksel. Layout port mencakup satu USB-C 3.2 Gen 2 support charging PD 100W dan DP, webcam kill switch, combo audio jack, dan satu USB-A 3.2 di sisi kanan. Sisanya ada di belakang, yaitu dua lagi USB-A 3.2, HDMI 2.1, LAN port, dan charging port kotak tanpa menyisakan apa-apa di sebelah kiri. Oke, saatnya kita lanjut soal prosesor dan pendampingnya. Prosesornya sendiri sama sekali tidak menarik sebuah Core i5 Gen 13 seri HX yang nggak lebih kencang dibanding laptop-laptop yang lebih murah 3-4 jutaan. Yang mau kita bahas adalah RTX 5050 Mobile, konon GPU gaming dalam tanda kutip entry level generasi Blackwell keluaran 2025. Sekilas 5050 ini punya jumlah CUDA core yang sama dengan 4050 yaitu 2560. Perbedaan utama justru VRAM 8GB GDDR7 dan memori bus 128 bit yang lebih gede. Secara teori, jika dipadukan TDP yang cukup, performanya bisa mendekati RTX 3070 atau RTX 4060 laptop. Nah, tapi perlu diingat, senjata utama generasi Blackwell ini bukan peningkatan raw performance, namun fitur DLSS 4 dan multi-frame generation yang pernah kita bahas di review MSI Vector RTX 5070 Ti. Yang perlu dicatat, saat ini di all shop kita cuma dikasih opsi RAM 12GB single channel, so jangan lupa nambah sendiri. Optimalnya 24GB dual channel. SSD pun ada dua slot NVMe Gen 4, satunya udah keisi 512GB. Perihal CPU rasanya nggak usah kita bahas lagi karena ini sekedar Core i5 Gen 13 seri HX namun power limit mentok di kisaran 100W yang nggak lebih gede dari Core i7 seri H. Jadi performa 1112 sama Core i7 13620H lebih rendah dibanding i7 12700H yang jadi standar laptop gaming tahun 2022-2023. Again, sebagian besar workload gaming, profesional dan content creator saat ini lebih beban ke GPU. Jadi langsung aja kita lihat seberapa oke dibanding pendahulunya. Nah, di Blender dan Premiere Pro somehow kita belum lihat ada peningkatan signifikan dibanding RTX 4050 full power. Di 3D Mark pun kita bisa lihat bahwa 5050 di sini nggak beda jauh kok sama RTX 4050. Secara raw power hanya nambah skor 1000-an di benchmark di X12 Time Spy. Tapi asal implementasi di gamenya bagus dan at least bisa jalan di 60 fps, keberadaan DLSS 4 multi-frame generation bisa banget maksimalin layar refresh rate tinggi seperti yang kami coba di Stellar Blade. Tentu kalau multi-frame generation di atas 4 kali bakal ada isu input lag dan ghosting di beberapa skenario, tapi frame generation biasa alias 2 kali hingga 4 kali udah cukup bagus terlebih layarnya ini sebatas Full HD. Jika kalian main game yang nggak pakai DLSS multi-frame generation, rasanya belum perlu amat update dari RTX 4050 bahkan 3060. Mengingat combine system power maksimal ada di 170W sesuai adapter yang dikasih, wajar kalau laptop ini hanya menyediakan 2 exhaust port yang ngarah ke belakang tanpa tambahan exhaust port ke samping. Suhu di keyboard bisa agak hangat, tapi masih normal lah, nggak terlalu panas dan lulus stress test. Keyboard Lenovo belasan juta so far nggak pernah ngecewain. Key travel cukup, ada backlit RGB 4 zona, ada numpad, shortcut media control, dan nggak kalah penting tombol panah luas. Soal input jadi nyaman. Kualitas speaker not bad, tapi nggak senendang Legion series pastinya.
Daya tahan baterai agak singkat di 4,5 jam, nggak heran soalnya pakai prosesor Intel seri HX, untungnya bisa dicas via USB-C 65 up to 100 watt. Oke, pertanyaannya apakah RTX 5050 saat ini adalah upgrade yang worth it? Dengan kondisi driver saat ini dan harga barang yang ada di pasaran, rasanya agak kurang. Gini aja, Lenovo saat ini jual Log 15 yang basically sama persis tapi pakai Core i7 seri HX dan RTX 4060 yang sedikit lebih kencang di harga 17 jutaan juga. Like soal raw power grafis, mending sekalian RTX 4060 dong. Sama-sama support DLSS dan FG, cuma nggak multi-frame generation aja. Andai RTX 5050 bisa dijual di harga yang sama kayak RTX 4050 di pasaran sekarang, yaitu lebih murah 2 juta, 3 juta, nggak usah ditanya udah pasti laku. Ya, semoga Koko Jensen Huang bisa lebih dermawan ngasih harga, karena aneh juga ya. Masih sama-sama proses TSMC 4N, jumlah CUDA core juga masih sama kayak RTX 4050, tapi naik harganya, lumayan. Itu aja dari kami, mendang-mending dipersilahkan. Gue Mike, stay tune, see you di video berikutnya.